Sudah kembali semua, teman-teman? Halo, teman-teman, sudah kembali semua? Sudah, Pak. Oke, sudah. Oke, di sesi yang kedua, kita akan belajar tentang tiga hal. Yang pertama itu software, yaitu server load balancer. Yang kedua itu OSS ataupun Object Storage Service. Dan yang terakhir itu adalah RDS ya, Relational Database Service. Nah, ketiga hal ini nanti kita tutup dengan quiz dan di situ ada hadiah saldo e-wallet yang nanti saya akan berikan. Di SLB sendiri ada beberapa hal yang kita akan pelajari. Yang pertama itu adalah dari konsep dari SLB. Yang kedua ini adalah arsitektur dari SLB. Ada berapa sih SLB yang bisa kita gunakan di Alibaba dan komponennya apa aja di SLB-nya. Lalu berapa nanti batasan dari listener yang bisa kita gunakan, secara arsitektur itu seperti apa, settingnya, dan kurang lebih itu untuk di SLB ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kita di OSS, itu ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah security fiturnya dari OSS, secara arsitektur itu seperti apa. Katakanlah kita mau hosting, jadi ketika kita biasanya hosting kan kita paling gunainnya adalah dari ECS ya. Tapi kita bisa gunakan juga untuk OSS, untuk web hosting dan monitoring, image processing, dan beberapa perbedaan antara fitur di OSS yang katakanlah, oh kalau saya rumah sakit, saya sebagai solution architect katakanlah, saya akan memberikan ataupun akan menggunakan fitur OS-nya yang mana ya. Katakanlah, oh saya harus menggunakan standar akses, ataukah kita arsipkan aja, ataukah kita buat versioning dan seterusnya. Nah, yang terakhir ini adalah dari RDS. Berbeda kalau tadi kita belajar ECS, itu kita bisa install database di ECS kita, tapi di sini kita ada RDS ya, Relational Database Service. Kita nggak usah mikirin tentang eh, servernya, tapi kita fokus ke dalam aplikasi dan database apa yang pengen kita gunain ya. Nah, konsep yang pertama, bayangkan nih teman-teman katakanlah sebagai di sini ada yang suka minum kopi katakanlah, ada yang suka minum kopi. Ya, Pak. Nah ada ya, katakanlah teman-teman nih ke tempat kopi lah katakanlah. Teman-teman kan pasti akan dihadapkan dengan barista ya. Nah barista itu kita analogikan aja seperti ICS ya. Ya kalau baristanya satu mungkin masih bisa nih untuk melayani dua customer secara bareng katakanlah. Tapi kalau misalnya customernya nambah, katakanlah, oh jadi 4, jadi 1.000, jadi 100. Apakah dengan satu barista itu bisa untuk menangani banyak customer itu apa solusinya ya? Jadi katakanlah kita bisa nambahin jumlah baristanya, kita bisa nambahin jumlah ICS-nya dari traffic itu yang sudah mulai tambah ya. Lalu gimana kita mendistribusikan, katakanlah, oh dari Mas Kabul katakanlah, oh itu sebagai customer pertama, silahkan ke barista pertama ya. Lalu Mas Wawan katakanlah, sebagai customer kedua, dia ke barista yang kedua ya, dan seterusnya. Itu salah satu yang kita pelajari dari SLB di Alibaba Cloud sendiri. Nah, jadi server load balancer sendiri itu tugasnya apa? Ini kita bisa gunakan untuk mendistribusikan traffic ke beberapa ICS ya. Katakanlah ke ICS 1, ICS 2, ICS 3 ya. Itu gunanya jadi server load balancer ya. Jadi katakanlah teman-teman nanti mungkin akan menjadi DevOps engineer ataupun DevSecOps ataupun sebagai solution architect dan seterusnya. Teman-teman tahu nih, oh ketika ini saya harus menggunakan apa sih solusi-solusi yang ada di Alibaba yang bisa kita berikan sebagai value added kita ke customer ataupun ke organisasi ataupun ke perusahaan kita ya. Jadi load balancer biasanya digunakan untuk kita merutekan request yang datang ke multiple ECS instance. Ya, kalau misalnya nggak ada server load balancer, nggak ada auto scaling, ketika trafficnya datang, servernya gimana?
mati ya, servernya akan mati ya. Katakanlah, oh kita ada 1.000 request. Nah, ternyata datang nih, katakanlah nggak ada server load balancer dan nggak ada auto scaling. Auto scaling sendiri itu ada berapa? Itu kalau di Alibaba ada tiga sebenarnya. Saya lupa satu lagi itu apa. Yang pertama itu ada horizontal scaling. Yang kedua ini ada vertical scaling. Kalau yang saya ingat ya, satu lagi nanti saya coba cek. Saya lupa istilahnya. Nah, di horizontal ya katakanlah kita bisa nambahin jumlah instannya. Oh, instan yang kita setup ketika kondisinya minimum itu 2 instan ya, kan? Nah, ketika trafficnya banyak, kita tambah dengan maksimumnya adalah 8 instan. Misal, itu adalah dari horizontal link. Kalau vertikal, ya kita tambahin spesifikasinya. Nah, di server load balancer, itu tugasnya apa? Dia mendistribusikan traffic yang datang ke beberapa server yang sudah kita setup ya. Baik itu di setupnya lewat auto scaling, katakanlah trafficnya nambah, ataupun itu enggak ya. Jadi itu konsep dasar dari server load balancer ya. Gitu. Nah, di SLB ini kita gunakan untuk mendistribusikan traffic uh, ke beberapa PCS ya. Jadi di LB itu yang pertama kelebihannya ini adalah high availability dengan 99,95% service availability untuk multi zone server load balancing. Yang kedua ini scalability-nya, jadi kita bisa scale service kita tanpa adanya interupsi. Katakanlah kalau misalnya kita nggak menerapkan SLB ataupun auto scaling kita, ya servernya mati dulu. Kita butuh waktu untuk menghidupkan servernya. Nah, kita akan kehilangan apa? Kalau misalnya kita nggak ada scalability, kita akan kehilangan misalnya potensial income. Nah, sorry. Kita akan kehilangan potensial income. Lalu yang kedua, kita akan ada dampaknya bagi organisasi kita adalah brandnya ya. Oh, ini nggak kompeten nih dalam mengurus server kita dan seterusnya. Yang ketiga, ini ya cost-nya ya, secara cost-nya ini ya lebih murah dibandingkan ketika kita harus membeli hardware load balancing system sendiri. Sama solusinya apa? Ketika kita menggunakan on-premise, katakanlah kita bisa nggak sih gunain Nginx untuk melakukan load balancer itu bisa ya. Tapi ya kita harus punya server sendiri yang disegregasi antara server DRC dan server yang lain gitu. Dan terakhir, ini kita bisa gunakan secara keamanannya untuk ya pertahanan ya dari DDoS attack ya up to 5 GB jaga. Nah, 5 GB ini itu hanya di fitur yang basic. Nah, di sini ada tiga nih, basic, pro, dan premium. Di basic ini sampai 5 GB, kalau pro ini 5 sampai 10 dan premium ini 10 GB ke atas ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu rekan-rekan semua. Misalkan kalau ada pertanyaan boleh langsung ke kolom komentar kalau ada isu dengan mic-nya ya. Oke ya, masih bisa diikuti rekan-rekan semua? Oke, baik. Terima kasih Mas Kak. Nah, itu kita mengingatkan lagi kalau di SLB ya sama kita harus ingat juga region mana yang kita pilih, zonanya, dan seterusnya ya. Nah, itu konsep dasar dari SLB ataupun software load balancer ya. Jadi tahu ya apa itu SLB, kelebihan SLB, secara security-nya seperti apa, dan impact-nya apa bagi bisnis ketika kita menggunakan SLB ya. Nah, di SLB, Alibaba itu menawarkan dua tipe dari software load balancer.
Yang pertama itu adalah classical load balancer, dan yang kedua ini adalah application load balancer. Di classical load balancer itu menggunakan layer 4 yang digunakan untuk virtual server ataupun LFS-nya, dan layer 7 digunakan untuk engine-nya, web service based on engine X ya. Jadi kalau di on-premise adalah saya harus menggunakan apa? Ini kan kita compare ya antara cloud dan on-premise ya. Bisa gunakan engine X untuk load balancer-nya. Jadi secara diagramnya itu seperti apa Mas kalau misalnya kita gambar? Misalnya kita gambar ya. Sebentar. Katakanlah kita gambar sini aja. Katakanlah kita gambar, oh ada traffic nih dari apa? Dari internet yang datang ya. Yang datang trafficnya dari HP. HP. Trafficnya masuk ke sini. Nah, itu kan kita pasti akan berhadapan dulu dengan WAF ya, ataupun Web Application Firewall. Nah, di WAF-nya ini, setelah itu kita kemana? Ada yang langsung ke API Gateway, ada yang harus lewat server load balancer dulu. Nah, pertama kita menggunakan server load balancer, baru di sini API Gateway, server load balancer, API Gateway-nya didistribusin traffic kemana? Ke server 1, server 2, server 3, dan seterusnya ya. Nah, itu salah satu gambaran. Jadi secara high level arsitektur itu seperti apa ketika kita menggunakan server load balancer ya. Nah, SLB Alibaba itu ya dua ya untuk server load balancer. Yang pertama itu adalah classical load balancer dan yang kedua adalah application load balancer. Di ALB ataupun application load balancer itu support beberapa protokol. Yang pertama itu adalah HTTP, HTTPS, UDP Internet, nGRPC untuk Google Remote Procedure-nya ya. Dan ALB ini based on-nya adalah Network Function Virtualization, arsitektur, dan biasanya ini gampang untuk kita mengintegrasikan dari ini ya. Oke, ada pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan dari Mas Danang. Berarti di awal kita sudah harus menentukan ya minimal instant dan maksimal instantnya ya Mas. Lalu apakah untuk paymentnya nanti seperti apa? Apakah maksimal instant yang kita inginkan mempengaruhi cost-nya ya? Iya, jadi kalau misalnya kita berbicara high availability dan auto scaling, ya kita harus menentukan minimum instantnya berapa. Katakanlah ketika trafficnya rendah, kita tentukan minimum instant 2. Trafficnya tinggi, maksimumnya 8. Misal lah, ini misalnya. Nah, lalu untuk paymentnya nanti seperti apa? Apakah maksimal instant kita inginkan mempengaruhi cost-nya? Iya. Jadi ini tergantung trafficnya ya. Ketika maksimum instantnya jalan ya, kita bayarnya sesuai dengan trafficnya itu ya. Jadi ketika instantnya yang jalan 8 ya, kita bayar sesuai itu. Nah, itu konsekuensi yang harus kita hadapi ketika kita menggunakan apa namanya high availability dan auto scaling ya. Auto scaling secara horizontal scaling ataupun vertical scaling ya. Jadi di antara dua itu ya. Mudah-mudahan menjawab Mas Danang ya untuk itu ya. Yang berbeda kalau misalnya Mas Danang di on-prem ya kita harus server physical, server fisik dan server backup untuk DRC-nya ya. Di DRC-nya ya ini katakanlah traffic idle-nya ini berapa katakanlah. Oh ternyata kita beli 64 GB RAM, ternyata yang kepakai cuma 2 GB. Nah, prosesnya ini ya kita akan kehilangan nih apakah itu antara operasional expenditure-nya kita kehilangan cost yang banyak ataupun capital expenditure-nya kita kehilangan cost-nya juga. Itu ya plus minus ketika kita menggunakan on-premise ataupun ketika kita menggunakan cloud ya. Mudah-mudahan menjawab Mas Danang. Terima kasih ya. Ada lagi yang lain? Ya, aman ya. Bahkan kalau ada pertanyaan lagi boleh ditanyakan ya. Nah, di layer 7 itu kita bisa gunakan ALB
untuk application load balancer ya. Kalau misalnya di classical load balancer ataupun di application load balancer, service yang termasuk itu ya di classical load balancer dia support TCP, UDP, dan HTTP dan seterusnya ya. Nah, kalau di ALB dia fokusnya lebih ke application oriented, tetapi kalau di classical load balancer dia fokusnya ke network oriented dan dia ada batasan 50.000 TPS per instant. Kalau di application load balancer ini nggak ada batasannya. Jadi ya, ini perbedaan antara classical load balancer dan application load balancer ya. Nah, di ALP dia support untuk auto scaling, scale in, scale out ataupun scale vertical scaling ataupun horizontal scaling ya. Sampai sini silakan teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan. Mana ya? Oke, dan kalau ada pertanyaan, ada pertanyaan, teman-teman. Oke. Di SLB untuk layer 4 classical load balancer ataupun di level network, dia support untuk TCP dan UDP protokol ya. Dia nggak ada hidden modification-nya dan client connection-nya ke server connection kita ya. Nah, kalau di LB dia supportnya untuk di HTTP, protokolnya HTTP dan HTTPS. Ya, kemungkinan ada berubah, ada modifikasi headernya. Jadi paling kalau yang ditanya di soal ACA Cloud Computing Associate itu yang perlu digarisbawahi ini ya. Biasanya di server load balancer gimana sih? Apakah di CLB ataupun load balancer ALB yang ada modifikasi di headernya ya? Ataupun yang soal yang terakhir ini ya. Paling rata-rata soalnya itu sih yang akan ditanyakan. Nah, berbeda kalau misalnya ini CLB untuk classical load balancer, tapi yang digunakan untuk application itu beberapa fiturnya ada hal berikut ya. Berbeda kalau misalnya ALB untuk application ataupun application load balancer, dia support untuk routing based on URL parameter ataupun domain name dan cookie content-nya ya, serta support untuk traffic splitting ataupun mirroring dari traffic-nya ya. Itu yang tadi kita udah belajar juga tentang konsep-konsep dari SLB, kita analogikan dengan apa ya, customer yang datang ke coffee shop, berhadapan dengan barista, secara arsitektur ada seperti apa, SLB dibedakan menjadi berapa, dan tadi kita bahas juga apakah pertanyaan dari Mas Dana. Terima kasih Mas Dana. Apakah mempengaruhi cost? Tentu ya mempengaruhi cost. Secara auto scaling itu ada berapa dan seterusnya ya. Itu kita review dari SLB konsep dan arsitekturnya. Sampai sini silakan kalau misalnya ada pertanyaan lagi datangkan. Di sini sudah ada yang pernah pakai load balancer, katakanlah kita berdiskusi ya. Oh mas saya pernah pakai Engine X, jadi atau saya pernah pakai yang lain, udah ada yang pernah pakai? Ada yang pernah pakai load balancer? Boleh ya, kalau yang malu-malu boleh tulis di kolom chat. Ada ya? Ada yang pernah pakai? Ataupun yang sudah bekerja, sudah pernah pakai load balancer untuk tes ini mas? Tesnya ya. Oke, oke pernah pernah coba pakai Engine X ya. Jadi untuk routing dua dua domain ya paling nggak, Mas Dias ya. Terima kasih Mas Dias sudah jauh. Itu di dua server yang berbeda atau gimana Mas Dias? Oke, terima kasih, terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain yang pernah pakai? Boleh juga bisa pakai Engine X ya. Em, untuk load balancer lain. Buat tiga server, dua untuk FE, satu untuk BE. Oke. Ya, ya, terima kasih, Mas Dias. Nah, itu salah satu contoh implementasi
kalau mau menggunakan Nginx. Kalau di tempat saya Nginx-nya itu digunakan untuk DNS load balancer. Jadi satu traffic ketika ke server production A, katakanlah production A mati, kita developer ke server yang lain di region beda, katakanlah di Singapura. Kalau dulu di on-premise ya, paling case-nya itu ya, studi kasusnya yang relevan ke materi ini. Terima kasih Mas Nia. Nah, di SLB secara komponen di server load balancer kita harus create CLB or ILB dengan at least one listener ya dan satu backend PCS instannya. Nah, listener itu ada batasannya nggak Mas? Ada ya. Ntar saya kasih dokumentasi. Listener batasannya ada di sini. Boleh dibaca-baca di sini. Server load balancer itu di server load balancer kita bisa running load balancing service, kita bisa distribusiin traffic yang hadir ke kita ke backend service kita ya. Jadi minimum ya harus ada listener-nya dan harus ada backend server kita ya. Jadi di listener sendiri itu ya nunggulah ibaratnya nunggu traffic yang datang dan dia ada metode ataupun algoritma-algoritma yang digunakan untuk mendistribusikan traffic ke PCS kita ya ataupun ke instan-instan kita. Karena instannya ada tiga. Kita mau menggunakan metode mana untuk mendistribusikan trafiknya ke ITS 10. Katakanlah ada 30 connection yang datang. 30 connection, 10 masuk ke server 1, 15 masuk ke server 2, ataukah 5 masuk terakhir ke server 3. Apakah metodenya seperti itu? Ataukah pakai metode algoritma yang lain untuk mendistribusikan traffic ke instant-instant yang lain. Nah, di SLB kita bisa pilih untuk metode pembayarannya. Kalau di public network, SLB itu kita bisa gunakan dengan pay as you go ataupun on demand. Ini kita bisa gunakan instant usage-nya dari CLB ataupun komponen unit yang digunakan oleh application load balancer kita. Nah, ini biasanya di-charge dari public network interface. Ini nggak ada komitmen karena ini PS juga ya, bukan berbeda dengan subscription ya. Ataupun ya kalau di terminologi yang lain, plot yang lain mungkin ada reserve instant ya. Nah, di private network SLB ini free ya. Ini tipenya bisa kita gunakan untuk private network environment ya. Contohnya apa ya? Mungkin kayak contohnya kita komunikasi ke database dan seterusnya. Nah, ini komponen instant dari SLB ya. Misalnya ada user request, datang trafficnya, public network server load balancer-nya, dia akan mendistribusikan traffic ke backend service kita yang komunikasinya via private network server load balancer dan seterusnya. Nah, itu dokumennya yang ada di chat itu salah satu batasan ya. Mungkin nanti akan ditanyakan ketika sertifikasi. Listener itu berapa sih maksimumnya untuk ini ya, algoritma tipe-tipenya ada apa aja, apakah round robin, pembuatan round robin, ataupun hashing dan seterusnya ya. Di komponen CLB, di listener, kita bisa define protokol endpoint mana sih yang pengen kita ya gunakan untuk load balancer dari traffic yang hadir kata. Nah, kita harus definisi ini forwarding rules-nya, kita define di listener-nya, lalu nanti akan dicek secara konfigurasinya apakah berjalan baik atau enggak. Nah, ini sering ditanyakan ya. Katakanlah, oh aplikasi kita untuk memastikan load balancer kita jalan atau enggak ya, kita pasti ada pengecekan ini ya. Lalu bandwidth-nya seperti apa dari setiap install level kita ini memengaruhi dari pembayarannya. Kalau ada pertanyaan dari Mas Dias, biasanya algoritma yang sering dipakai dalam pembagian traffic load balancer algoritma apa ya? Jadi untuk pembagian traffic itu kan ada tiga. Yang pertama itu adalah dari round robin, yang kedua adalah pembobotan dari round robinnya, yang ketiga adalah hashing. Nah, masing-masing itu plus minus ya.
Biasanya yang menentukan itu ya dari solution arsiteknya. Oh, kita harus menggunakan mana, itu plus minus dari organisasinya menghadapinya itu seperti apa. Jadi tergantung, katakanlah kalau di round robin ya plus minusnya ya mungkin di tempat yang lain ada di mana distribusi trafiknya nggak merata. Kalau di pembobotan round robin ya mungkin katakanlah di sini 60% dari traffic yang hadir ya berarti 60 traffic yang ada misalnya kalau 100 100 traffic yang masuk ataupun ya kayak gitu ya. Jadi itu plus minus ya. Tergantung kita mau menggunakannya yang mana. Kita menentukan secara solution arsitek kalau pokoknya dari 8 instance itu kita mau memenuhi 7 instance dulu yang penuh ataukah kita mau pukul rata sesuai pembobotan dari setiap instance ataupun di hashing-nya. Yang hashing saya sebentar saya cek dulu, saya lupa yang itu. Mudah-mudahan menjawab ya, Mas biasa. Sama-sama. Saya lupa yang satu hashing. Oke, hashing ya. Control Bin ya, yang di hashing. Oh ya, kalau yang di hashing itu biasanya itu dari sesinya ya. Sesinya kita ingat, oh dia sesi sebelumnya berada di instan yang ke satu. Sesi sebelumnya dia berada di instan yang kedua. Dia akan distribusikan ke instannya masing-masing sesuai itu ya. Itu. Jadi ada tiga. Itu paling ditanya di ACP ya. Kalau misalnya sertifikasi itu. Ada lagi yang lain? Terima kasih Mas Dias atas pertanyaannya. Oh ini nih, pas banget. Nih ya, jadi round robin, pembobotan round robinnya dari WLC-nya ataupun dari hashing-nya ini perbedaannya. Nah, di CLB dia punya limit yaitu 50 listener yang bisa ditambahkan untuk classical load balancer di server load balancer kita. Ini sama, itu master slot yang tadi kita udah bahas. Ini di ALB sama tadi kita udah bahas juga untuk ini. Ini kita udah bahas. Nah, di server load balancer dia nggak support untuk cross region deployment ya. Dari usernya harus memastikan bahwasannya region dari ECS intern dan load balancer berada di satu region yang sama ya. Nah, server load balancer nggak punya limit ya dari operasi system yang digunakan. Nah, ini katakanlah yang pertama, proses pertama ketika kita menggunakan server load balancer itu pasti akan ada pengecekan dari dari kondisi dari server load balancernya kita apakah dia hidup atau enggak ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan server load balancer, ternyata di server load balancer kita itu nggak oke lah kondisinya ya nggak bisa diakses. Biasanya kesalahan-kesalahan konfigurasi itu yang akan kita hadapi ya. Kalau misalnya kita baru menggunakan Alibaba, katakanlah, oh saya salah dalam konfigurasi server load balancer dan seterusnya. Padahal di backend server kita di ICS-nya udah benar, seharusnya itu yang akan kita hadapi. UDP, nah itu komponen-komponennya. Tadi dari server load balancer kita udah belajar tentang konsepnya, arsitekturnya dibedakan menjadi berapa, metode algoritmanya dalam distribusi trafik, dan terakhir ini merupakan setting tambahan dari server load balancernya. Di server load balancer kita bisa gunakan primary ataupun backup zone untuk server load balancernya kita ya. Ataupun biasanya kita nambahin suatu server untuk disaster recovery dan seterusnya. Jadi ketika primary zone itu mati, server load balancer secara cepat dia akan ganti ataupun dia akan ganti ke backup zonanya yang katakanlah zona yang pertama di Jakarta mati nih server kita. Nah, kita akan ganti secara cepat kurang dari 30 detik dia akan ganti ke region ataupun backup ataupun DRC yang sudah kita tentukan.
Nah, biasanya kalau kita bicara multi-zone disaster tolerance-nya, kita harus menghadapi dua terminologi, yaitu RPO, Recovery Point Objective, ataupun RTO, ya, Recovery Time Objective-nya. Itu nggak ada di materi ini sebenarnya, tapi itu boleh dibaca nanti untuk RTO ataupun RPO, ya. Katakanlah server kita mati nih jam 12 siang. Berapa lama sih jam maksimum untuk kita melakukan menjalankan lagi server backup kita dan seterusnya. Nah, ketika server kita mati jam 12 siang, berarti data terakhir yang bisa kita ambil itu jam berapa pagi katakanlah. Itu kan tergantung dari polisinya masing-masing dari setiap DevOps ataupun setiap DevSecOps engineer ataupun dari setiap solution architect yang ada di suatu organisasi ataupun di suatu perusahaan. Nah, itu kita bisa juga comment untuk cross region disaster recovery yaitu dengan DNS. Kita bisa gunakan DNS yang tadi, Cloud DNS. Teman-teman bisa gunakan untuk ya cross region itu bisa Cloud DNS. Kalau yang penasaran, silakan dicoba aja. Katakanlah, oh ini mahal. Katakanlah saya mau coba Ali, saya mau coba VPS, boleh nggak Mas? Boleh. Tinggal gunakan aja, gunakan Nginx, lalu di routing, lalu dicoba satu dimatikan di server Jakarta karena satunya berada di Singapura. Pasti aplikasi kita tetap jalan lagi untuk itu ya. Asalkan kalau misalnya ada data di database kita, ya kita harus gunakan juga untuk master select-nya dari database kita. Nah, server load balancer ini bisa kita integrasikan dengan auto scaling untuk manage scaling dari setiap PCS kita. Nah, ini paling banyak ditanyakan ketika sertifikasi ACA, yaitu misalnya gini, aplikasi saya sebelumnya sebelum di setup auto scaling adalah dua instance. Tiba-tiba saya setup auto scaling jadi 2 hingga 8. Tiba-tiba trafficnya naik. Kira-kira instance-nya dia akan tetap 2 ataukah dia 8? Paling pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang akan ditanyakan. Jumlah instance-nya berapa sih? Impact-nya ketika kita ganti, apakah langsung ganti atau enggak, dan seterusnya. Tuh ya. Sampai sini silakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, teman-teman. Oke. Nah, di SLB secara security dia bisa menghindari lah ibaratnya dari DDoS attack-nya itu sampai 5 GB via anti DDoS basic ya. Jadi DDoS itu ada tiga, DDoS basic, premium, dan saya lupa. Di sini ada pro, di sini ada premium ya. Di pro ini 5 sampai 10 bandwidth maksimumnya ya. Ini 10 di atas 10 ya, untuk premium. Nah, ini sering ditanyakan, diperhatikan ke sini ya, nanti ketika sertifikasi, itu kalau misalnya saya menggunakan SLB dengan saya mau menggunakan anti DDoS-nya yang basic, berapakah bandwidth maksimum untuk itu 5 GB ya. Tapi kalau soalnya, biasanya soalnya dibolak-balik lah untuk itu. Itu dari anti DDoS basicnya. Jadi DDoS sendiri ini kita bisa menggunakan beberapa layer ya untuk menghadapi DDoS ini. Bisa dari WAF, WAF Application Firewall yang kita setting di OSS, ataupun bisa dari CDN ataupun CloudFront-nya dari CDN-nya, ataupun dari SLB-nya ya. Ataupun kita mau nambahin sendiri di backend kita, katakanlah kita menggunakan mode security dan seterusnya, itu juga boleh ya. Itu SLB security-nya ya teman-teman semua ya. Nah, jadi di anti DDoS-nya kita bisa lihat secara threshold-nya seperti apa, bandwidth yang datang berapa, dia dari lokasi mana untuk penyerangan DDoS-nya. Nah, Mas, cara kita memastikan aplikasi kita itu siap secara firewall-nya itu gimana? Ada yang tahu nggak? Apakah kita harus nyerang DDoS? Ada yang tahu? Cara kita membuktikan aplikasi kita siap untuk menghadapi DDoS? Oh, pentest, Mas.
Ya, jadi ada satu produk namanya itu, kalau kita bisa tes secara red team as a service ya. Kalau kita red team as a service biasanya ini tergantung kemampuan orang dan pengalaman orang. Tapi kalau tools ada namanya, boleh dicari ya, Bridge Attack Simulation. Oh ya, betul juga, Pure juga bisa. Terima kasih Mas Alfa. Nah, jadi di Bridge Attack Simulation itu kita mau nyerang levelnya mana, katakanlah kita mau nyerang level kita dengan DDoS, katakanlah kita serang aja DDoS-nya. Tapi kalau red team as a service ya kita harus tahu kemampuan dia biasa menggunakan TTP ataupun teknik taktik prosedur tertentu kah dalam melakukan serangan dan seterusnya. Itu ketika kita pengen ngetes sistem kita beneran mampu nggak sih menghadapi DDoS atau enggak ya. Itu recap. Jadi tadi kita belajar juga tentang konsep dari SLB ataupun software load balancer, arsitektur, komponen, dan setting tambahan di server load balancer kita. Katakanlah untuk menghadapi DDoS kita ada anti basic DDoS-nya dengan bandwidth 1 sampai 5 GB, anti DDoS Pro untuk 5 sampai 10 GB, anti DDoS Premium 10 sampai 100 GB untuk bandwidth-nya, dan beberapa komponen lainnya. Tadi kita belajar di SLB ada tiga, Network Load Balancer, Application Load Balancer, dan Classical Load Balancer. Itu untuk modul yang ketiga. Jadi kita udah belajar tiga modul. Yang pertama adalah ECS, yang kedua networking ataupun virtual private cloud, dan yang ketiga adalah software load balancer. Sampai sini silahkan ada pertanyaan dulu sebelum kita pindah ke modul yang keempat, yaitu adalah Object Storage Service. Ada? Silakan rekan-rekan. Oke, ada ya? Nah, kalau nggak ada, kita break dulu 2 menit. Kita mulai lagi di 13.45.